Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman di rumah dan teman-teman di lab. Apa kabar semuanya? Di lab ya, alhamdulillah. Dan hadir kembali ya, tutorial ICT di modul Google Classroom. Ya, nah, sekarang sudah pertemuan ketiga ya, teman-teman. Untuk modul Google Classroom-nya. Nah, di mana fokus hari ini kita akan berfokus pada evaluasi ya, proses evaluasi di Google Classroom ya. Nah, namun sebelumnya kalau boleh saya bertanya kemarin dengan Bu Linda ya, teman-teman ya. Nah, kalau dengan Bu Linda sampai mana kemarin? Ya? Nah, learning, oke. Oh ya, oke, diingatkan lagi ya jadi teman-teman ya. Saya mau cek dulu sudah ada berapa siswa di kelasnya. Mulai dari depan dulu. Gimana? Sudah ada berapa murid di situnya di Google Classroom? Kan teman-teman sebagai pengajar ya. Oke, nah boleh dicek dulu ya teman-teman ya. Yang lima. Nah, kita coba lihat ya ada berapa siswa yang tergabung di kelasnya. Nah, terus kalau untuk konten sudah ada yang dibuat teman-teman di dalamnya? Belum? Oke. Nah, hari ini sekaligus ya kita akan lengkapi ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada ya beberapa coba lihat ada ini ya. Nah, ini murid-muridnya. Kemudian ini punya siapa ini? Di 6 itu ya punya Mariam ya. Mariam. Oke. Ada berapa orang di kelasnya coba diperlihatkan? Coba diperlihatkan. Ya, ada berapa orang? Ada 7. Wah, ya banyak yang minat ya kalau ini. Nah, tekan 3 ya, minimal 3. Lanjut. Coba teman-teman diperlihatkan ada berapa siswa yang bergabung. Nah, termasuk teman-teman yang di rumah juga boleh disiapkan ya. Ya, 7 ini punya Ismi ya. Ismi ada 6. Oke, ini belajar apa nih? Oke, puisi ya. Oke, Salsabila ini ya. Salsabila, wah ini 8 kelas memasak ya. Waduh, semua nih yang gabung. Oke, teman-teman di rumah juga siapa nih ini? Yang bilang siapa? Jadi sedang login. Nah, ini e-sport class dari Adinda. Ini Adinda? Ya. Coba, ada 7 siswa. Oke. Ya. Ya. Kemudian e-sport kita beralih ke beauty class, kelas kecantikan. Dari 5 orang ya. Alhamdulillah nggak ada akal-akalnya di sini. Ya. Untuk kelas kecantikan, kemudian 15 siapa ini di punya Nurohma kelas apa nih? Ini siapa nih? Dinyalain? Baru nyalain. Nah, ya, nah oke. Sekarang saya pengen cek dulu teman-teman di rumah, coba boleh ada yang kasih lihat teman-teman punya kelas apa aja dan berapa orang yang sudah bergabung sekarang. Oke, at least 2 person ya, silakan. 2 orang baru kita akan lanjut lagi pembelajarannya. Boleh teman-teman di rumah dibuka? Siapapun yang share. Boleh dari HP, boleh dari laptop ya, teman-teman di rumah silakan. Ada yang mau bantu share dulu, bantu mempercepat proses pembelajaran dulu. Yuk. Oke, teman-teman di sini, teman-teman di lab komputer, pengen lihat punyanya siapa nih? Nah, kita lihat ya. Ini by request dari teman-teman di lab ya. Oke, saya lihat dulu. Nih ada pilihannya banyak ya. Pengen lihat punya siapa? Ayo. Oke, katanya pengen lihat punya Aksal. Aksal,
Are you there? Yes, sir. Saya pakai HP, sir. Sebentar. Apa diperlihatkan aja boleh asal. Baik, sir. Sebentar. Ya, oke. Izin share screen. Ya, sudah bisa. Silakan. Boleh. Deket telinga. Ini kelas saya, sir. Ya, how many person doing your part? Ya. How many person are you doing your part? Berapa? Baru ada 2 orang siswa. Oke. Oke, ya apa-apa. Do it yourself. Apa yang akan dikerjakan nanti di kelasnya asal? Do it yourself. Nanti di kelas saya akan sharing hal-hal tentang membuat sesuatu, sharing cara-cara dan sebagainya. Sesuatu itu very broad ya. Iya. Sesuatu itu membuat cilok juga membuat sesuatu ya. Ya, membuat suatu benda berarti. Oke, satu benda. You have to be specific asal. Apa benda yang akan dibuat ini? Untuk bendanya universal, Pak. Jadi di sini kita lebih ke sharing tutorial gitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya. Baik, Ya, terima kasih. Ya. Please choose one of your friends ya. Siapa lagi nih? Teman-teman di rumah boleh? Atau Izin teman-teman di share. Ya. Boleh kasih lihat salah satu lagi. Satu lagi baru kita akan mulai ya. Siapa lagi? Satu orang lagi? Ada Isan. Isan, are you there? Isan, are you there? Isan di sana nggak? Kalau nggak ada sharingmu? Ya, oke. Selain Isan siapa? Oke, udahlah ya. Nanti mungkin teman-teman di rumah. Iya, Pak. Oh, ada. Isan, boleh tunjukkan kelasnya Isan? Kelas apa yang Isan buat? Silakan ditunjukkan. Bentar, Pak. Oke. Oke, jadi fokus hari ini nampak ya, karena kemarin belum untuk pembuatan konten. Jadinya hanya evaluasi saja. Nah, jadi goal hari ini teman-teman ya, sambil kita nunggu Isan. Goal hari ini teman-teman kita akan buat konten ya, just one konten, oke. Dan teman-teman nanti akan menilai ya, menilai hasil ininya ya, hasil belajar dari setiap yang bergabung di kelasnya, oke. Oke, tentu saja materi-materi sebelumnya itu akan digunakan juga seperti Canva dan video. Just one konten ya, nggak beberapa, cuma satu konten. Kemudian cara evaluasinya gimana sih Pak? Nanti kita akan coba buat. Ikan sudah siap? Belum? Oke, Ikan boleh share. Sebentar, sinyalnya kurang bagus. Oke. Ya udah, kita sambil mulai dulu aja ya untuk mengefektifkan waktu ya. Baik. Oke, teman-teman silakan ini ya. Silakan login dulu bagi yang belum, bagi yang baru bergabung. Taruh dulu. Iya. Sudah ini ya, sudah apa? Sudah tahu fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya di Google Classroom itu seperti apa saja. Ya, ada ada post yang bisa teman-teman gunakan untuk
membuat pengumuman, kemudian ada tugas kelas ya. Tugas kelas itu untuk teman-teman nyimpan materi atau nyimpan penugasan ya. Nah, ini sekalian kita isi ya teman-teman ya nanti. Nah, tapi tentunya kita harus tahu dulu dong ya, materi atau konten yang berkualitas untuk di-post di kelas kita itu seperti apa ya. Nah, selain Google Classroom, teman-teman, ada juga LMS lain ya. Nah, ini salah satu learning management system yang bisa kita kelola secara mudah. Nah, namun ada learning management system yang sudah dirancang secara profesional ya. Nah, artinya kan kita pengen bikin bahan ajar itu yang bagus banget ya. Nah, artinya pengen bikin bahan ajar yang memang bermanfaat gitu. Nah, kita punya satu standar ya teman-teman ya, supaya nanti pada bagus hasilnya. Nah, semua di sini pernah dengar yang namanya Coursera, teman-teman? Oke, it is the first time you heard of the name Coursera. Oke, saya akan itu dulu ya. Saya akan coba browse dulu. Oke, teman-teman di rumah ada yang pernah dengar nama ini? Belum pernah, Pak. Oke, first time ya. Oke. Ada Coursera. Nah, ini salah satu LMS terbaik ya yang di sekarang ya, yang dikategori apa, yang dinominasikan sekarang. Ini sudah dari tahun 2012 ya. Nah, kita lihat Coursera itu isinya apa saja ya. Nah, ini mungkin kalau bisa diimplementasikan ya, teman-teman juga akan bisa membuat yang sebagus ini. Nah, ini sama kurang lebih kayak TLS Ekip Siliwangi. Kalau teman-teman pernah pakai, ya ini kan 2021 ya, harusnya pernah. Atau Spada ya, nah, di Spada kan juga bisa browse ini, bisa browse nama mata kuliahnya. Ini juga bisa teman-teman ya. Nah, ini ada course yang secara gratis ya, dan mostly berbayar sih ya. Nah, tapi ketika teman-teman cari itu diutamakan teman-teman bisa masuk yang gratis dulu, dan itu sangat enak gitu ya itunya dari segi tampil kalau menurut saya ya. Nanti ada satu lagi kita untuk menjadi perbandingan ya, selain Coursera ini ada Udemy nanti. Kalau Udemy sudah pernah dengar teman-teman? Oke. Kalau Ruang Guru, buat Ruang Guru ya, similar ya, ya kurang lebih sama gitu, cuma kalau Ruang Guru kan lokalnya Indonesia ya. Kalau Coursera atau Udemy itu di seluruh dunia ya. Ya, kita bisa login dulu ya. Kita cuma mau ngepoin dalamnya aja ya. Kita pengen lihat dalamnya seperti apa gitu. Ketika kita sudah ini ya, kita sudah belajar di sana. Oke. Nah, saya login ya, supaya nanti kita bisa lihat salah satu contoh mata kuliahnya. Nah, ini teman-teman nanti perhatikan ya, bahan ajar yang dibagikan seperti apa gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini bidangnya sangat banyak ya, bisa di bidang apapun, mau pendidikan, mau seni ya, ada di situ. Ini ada yang populer ya, direkomendasikan nih data analytics katanya ya. Kita search saja. Nih, free ya teman-teman tuh. Ini kita enroll ya. Nah, kalau teman-teman kan di Google Classroom enrollnya itu pakai kode ya, pakai kode atau pakai link. Nah, kalau di sini login dulu baru bisa enroll atau bisa gabung ke kelasnya. Nah, teman-teman kita akan lihat ya, kita akan pelajari ya nanti seperti apa materi-materi yang disampaikan. Ini contoh saja. Oh, sekarang bisa begini ya. Oh, ada yang ininya, ada yang sudah saya ikuti nggak ya? Oh, di akun satu lagi. Ini ya, di akun satu lagi kayaknya. Ya, saya di sini pernah belajar ini ya, pernah belajar linguistik. Nah, ini ya. Nah, saya pernah belajar machine learning di sini. Nah, saya akan buka kursusnya. Kita coba. Ini ya. Jadi di sini ada beberapa interface ya, yang itu juga kita bisa terapkan ke Google Classroom kita.
Nah, ini ada pengkategorian e-learning-nya. Ini ada bahan kursusnya, ya. Bahan kursus itu bisa berupa teks, bisa berupa video, atau bisa berupa konten gambar, ya. Nah, di setiap minggu, ya, di setiap minggunya, ini kan kelihatan ya, ada minggu sampai minggu 11, kelihatan ya. Nah, di setiap minggunya itu akan ada pembelajaran, ya. Ini minggu pertama, misalkan ya. Nah, ini misalkan ada welcome videonya dulu. Nah, teman-teman juga bisa sambut, ya. Mereka yang masuk ke kelas, teman-teman bisa sambut dulu. Kita akan coba perhatikan. Ini mereka yang sudah profesional membuat seperti apa menyambut kehadiran murid di kelasnya. Kedengaran nggak suaranya ngomong-ngomong sampai belakang? Saya pindahkan dulu deh ya ke proyektor ya. Nah, perhatikan, ini berupa video ya. Tapi kita bisa lihat di videonya tuh ngomong apa. Ya. Nah, ini yang kita sebut closed captioning ya, yang kemarin kita pelajari di modul video editing. Nah, ini bisa ada terjemahannya juga. Oke, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, ya, untuk memulai kursus kita atau memulai kelas kita, nah kita ini dulu ya, kita buat introduction-nya dulu di sini ya. Oke, sambil ya teman-teman ya, sambil masuk lagi ke kelasnya. Oke, nah ini karena kelas yang saya pegang juga, kelas teman-teman. Ini coba ikuti ya teman-teman ya. Tolong buat introduction. Introduction-nya di mana? Di sini ya, dibuat. Sekarang masuk ke buat, lalu ada materi ya. Ini introduction. Oke. Introduction, please introduce your course ya. Kalau misalkan teman-teman sudah, itu tinggal di copy aja yang post-nya yang kemarin ya. Tinggal di copy aja. Nah, kemudian kita kategorikan topiknya. Ini juga dikategorikan ya. Ada welcome, ada welcome itu berisi apa saja, ada introduction, ada reviewnya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita buat dulu ya teman-teman ya. Welcome, introduction, review ya. Nah, itu 3 yang wajib aja. Nah, ini welcome-nya dulu ya. Saya bikin welcome, bikin topik welcome, jadi buat topik welcome, introduction, state your introduce ya. Nah, review ini ya, latihan ini bisa kita asumsikan sebagai review ya, yang artinya ini akan berisi penilaian-penilaian teman-teman ya. Nah, ini karena saya belum selesai menilai ya, nanti kita akan coba cari contoh di kelas saya yang lainnya yang sudah selesai dinilai ya, seperti apa. Oke, nanti teman-teman juga isinya kayak gini ya, ini topiknya dan ada isi pembelajarannya. Nah, teman-teman coba lengkapi dulu itu. Pertama buat welcome-nya, kemudian buat material ya. Boleh teman-teman bikin material. Cukup kalau teman-teman cukup 2 minggu aja ya, itunya bikin materialnya. Misalkan materi pertama contohnya ya, materi week 1 ya. Nah, ini materinya tentang apa nih teman-teman? Sesuai dengan itu teman-teman ya, kelas teman-teman nanti akan saya cek. Nah, ini buat topik ya. Jadi ada materi, ada topik. Ini saya beri topik material. Ya, teman-teman bisa tambahkan YouTube ya. Kalau teman-teman sudah buat di sana juga ya. Atau bisa upload bahan ajar. Nanti teman-teman boleh unggah ya.
Nah, teman-teman kira-kira di minggu pertama di kelasnya akan mengajarkan apa tuh ya? Di cooking kelasnya, di beauty kelasnya, atau di e-sport kelasnya barusan ya. Nah, teman-teman yang di rumah juga diikuti ya. Kita akan belajar production tuh. Misalkan ini contoh ya. Boleh kasih deskripsinya juga teman-teman ya. Boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia, bebas. Nah, misalkan itu ya. Nah, abaikan yang bawah teman-teman. Nah, ini kita bisa tata nanti ya. Nah, kan barusan kita bikin yang pertama yang welcome-nya dulu ya, yang ucapan. Nah, sekarang udah masuk ke materinya. Nah, kita bisa drag teman-teman ya supaya rapi di ininya tuh. Gitu. Nah, coba teman-teman tata kelas teman-teman serapi mungkin ya. Jadi ada week one belajar apa? Ya minimal 2 minggu aja, 2 minggu ya. Teman-teman. Coba dibikin dulu teman-teman di rumah juga sama ya. Coba dilengkapi. Welcome and first material ya. And then terakhir adalah review and evaluation ya. Kalau evaluasi kan biasanya tugas yang berbentuk tugas. Jadi bikinnya tugas, misalkan kalau evaluasi. Ini akan topiknya adalah review ya. Nah, tentunya kalau kita buka pelatihan ya teman-temannya atau buka kelas, kita tuh harus memastikan dulu peserta didik di kelas kita itu layak atau tidak mendapatkan sertifikat dari kita ya. Nah, teman-teman punya kemampuan ya sesuai dengan kelas yang teman-teman bikin, begitu ya. Lihat nanti peserta didiknya lolos nggak gitu dalam ini ya, dalam ujiannya. Ini pasti instruksi aja ya untuk write down your result or testimoni ya. Nah, ini aja kayak gini. You learn ya. Jadi minta keseluruhan aja ke itunya. Jadi nanti mungkin akan teman-temannya akan nulis di sini ya. Nulisnya nulis di pembelajaran ini saya belajar apa aja, misalkan 1, 2, 3 ya. Can submit in format document format. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kemudian tentukan ininya, poinnya berapa gitu ya, maksimal. Mau nggak 100 nggak apa-apa, misalkan cuma sampai 5 aja supaya simpel lah ya teman-teman ya. Kalau misalkan di bawah 3 nggak lulus, berarti kalau misalkan di atas 3 lulus, boleh ya kayak gitu. Atau mau 100 seperti biasa nggak apa-apa ya. Itu ada poin di sebelah kanan ya. Saya 5 aja ya ini, hanya sebagai contoh karena teman-teman udah bergabung saya, jadi ada ini ya. Jadi ada notif. Jadi bisa lihat dari sudut pandang saya tuh kalau bikin tugas tuh gimana. Yang sama ini teman-teman mungkin menjadi siswa atau menjadi peserta di kelasnya, peserta didik di kelasnya. Nah, you can also choose the deadline. Ya, deadline-nya bisa dipilih juga teman-teman. Batas akhirnya kapan? Karena nanti kalau misal lewat dari pengumpulannya itu akan dimarkahi terlambat, gitu, akan ditandai terlambat di sananya ya. Misalkan besok ya, contohnya ini
Ya, nah itu e-learning yang ideal itu memuat 3 hal itu ya. Jadi ada introduction-nya, di mana teman-teman diperkenalkan secara ringkas terlebih dahulu ke dalam ininya, ke dalam pembelajarannya. Kemudian ada ininya, ya ada course materialnya, ya materi inti dari course itu. Kemudian ada penutupnya dengan evaluasi, begitu ya teman-teman ya. Karena penggunaan LMS atau penggunaan e-learning itu akan selesai ketika prosesnya sama dengan pada saat pembelajaran ya. Ketika saat pembelajaran kan juga teman-teman diakhiri dengan apa? UAS kan ya. Ya, ada UASnya untuk mengukur seberapa paham gitu dengan yang diajarkan. Oke, bisa diikuti sampai sini teman-teman? Ya. So today you have to separate your material into 3 topics ya, which is welcoming ya. Dimana teman-teman memperkenalkan ya, memperkenalkan diri atau memperkenalkan course-nya atau kursus yang teman-teman buat gitu ya. Kemudian ada course material di mana itu adalah isi dari hal-hal yang mau teman-teman ajarkan gitu ke peserta didiknya. Kemudian ada review. Nah, review di sini kita mengevaluasi ya. Itu ya teman-teman ya. Tadi ya, karena kita mengacu pada course tingkat dunia juga seperti itu ukurannya. Ada welcome, introduction, review ya. Kemudian ini isinya lagi nih teman-teman ya. Isinya lagi ini tuh. Nah, isinya lagi, kemudian isinya lagi ini bagi menjadi beberapa subtopik ya. Karena ada reviewnya dulu sebelum lanjut. Jadi kalau misalkan belum di Coursera ini, kalau misalkan belum paham satu topik, ya artinya belum lulus video itu nggak akan bisa lanjut ke topik berikutnya. Nah, itu seharusnya yang diterapkan oleh teman-teman juga ya. Nah cuma ya karena waktunya terbatas di sini ya, minimal teman-teman punya ini aja ya. Oke. Nah ini kita kembali ke materi ajar yang baik itu seperti apa. Nah ini video ya. Nah video tentunya ada subtitlenya. Itu kenapa Pak harus banget ada subtitlenya? Itu akan membantu bagi teman-teman yang misalkan hanya mendengar suara aja kurang fokus ya, atau untuk meluruskan kesalahan ejaan ya. Takutnya ngomong apa ditangkapnya apa. Jadi kalau ada tulisan itu lebih jelas ya. Nah, gimana Pak cara membuat subtitle? Itu sudah diajarkan teman-teman ya di pertemuan lalu, dan rekamannya pun ada teman-teman. Kalau mau mempelajari kembali di kanal YouTube saya silakan ditonton kembali ya. Nah, di sini ada transkripnya teman-teman ya. Nah, transkripnya kita lihat ya, di sini sangat detail sekali. Ini bahan ajar yang cukup bagus ya. Jadi setelah ada course-nya di sini, terus ada transkripnya nih teman-teman ya. Dari videonya tuh ngomong apa? Dari menit 00 ke menit 47 itu ngomong ini nih. Ya, ini transkripnya. Kemudian dari menit 437 ke berikutnya itu ngomong ini ya. Nah, meskipun pembagiannya kurang bagusnya, harusnya dibaginya per ini ya, per kalimat. Bagusnya per kalimat ya. Tapi kita lihat yang lainnya, ya ini kan welcome. Yang penting kita pelajari dulu ininya ya. Pelajari dulu strukturnya saja. Dan enaknya lagi bisa diunduh teman-teman ya. Ini bisa diunduh subtitlenya, bisa diunduh transkripnya dalam bahasa Indonesia, enaknya ya kayak gitu. Nah, kalau unduh berbayar nggak ya? Oh enggak, langsung bisa diunduh ternyata. Ini kebetulan saya lagi gratis ya. Sekarang apakah masih gratis atau berbayar? Nah ini kan disediakannya bukan main-main oleh Stanford University gitu ya. Yang mana universitas kelas dunia. Ya satu hari mungkin ya teman-teman juga karena belajar ini, ya mungkin akan masuk ke sini GIP Siliwangi ya. Nah kemudian ada ininya ya, ada apa? Ada deskripsinya dulu ya. Nah seperti sama seperti yang teman-teman lakukan ya ketika
belum post materi ya. Nah, ya tadi edit lagi ya kalau misalkan mau ini mau apa. Nah, ini bisa deskripsikan dulu ya, ini sama dengan ini ya. Sama dengan yang ini. Terus kemudian teman-teman bisa lampirkan video nantinya. Videonya akan bisa disimak ya. Oke, tuh ini sebenarnya banyak ya. Ini ada bacaan dulu ya. Gak hanya video aja teman-teman, ini tapi ada bacaan. Nah, apa yang penting dari bacaan ini ya? Nah, ini teman-teman yang kita akan lakukan sekarang ya. Ini ada layouting, teman-teman ya. Ada layouting berupa paragraf. Jadi ini ya ada kalimat tanya dulu, kalimat tanya lalu ada jawabannya. Gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman melakukan hal yang sama di minggu pertama ya. Tolong ikuti ya teman-teman, di minggu pertama teman-teman memperkenalkan kelas teman-teman ya. Nah, misalkan kita bisa mulai ya, di sini kita bisa mulai dari what is this class about ya. Nah, kemudian kita bold atau kita tebalkan. Ya, fitur tebal ini hanya ada di komputer atau hanya ada di PC ya teman-teman ya. Untuk di mobile apakah sudah ada atau belum, saya belum cek kembali ya. Yang pasti teman-teman coba dulu ya, coba bikin bacaan. Ini kan ini sifatnya materi ya. Nah, ini bisa bacaan ya. Coba ya. Nah, kita lanjutkan ya. Saya akan bikin satu, nanti teman-teman bikin selengkap mungkin ininya. Deskripsinya ya di minggu pertama. Apa yang kira-kira teman-teman itu harus pahami di minggu pertama ini ya pada para peserta didiknya. On the spot ya. Meeting we will be discussing about the history misalkan ya. Ini pertama kan sejarahnya dulu ya. And development ya. Tentunya nggak akan sama ya, yang teman-teman tulis dengan yang saya tulis teman-teman ya. Tentunya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing, oke? Oke. You know, kita manusiakan ya bahasanya. You know that English literature nowadays have some different ini deskripsikan aja ya, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris teman-teman ya, sesuai dengan kelas yang di. Oke, setelah itu misalkan ada apa lagi ya. Jadi topik saya ceritanya adalah English literature. What is literature about ya. Nah, ini karena minggu pertama masih introduction, jadi saya coba memperkenalkan hal-hal yang basic dulu ya. Hal-hal yang bersifat dasar, nah, teman-teman juga sama. Mungkin ada yang tertarik e-sport tapi belum tahu e-sport itu apa, atau masuk ke beauty class tapi buat apa sih beauty class itu gitu ya, itu bisa dipaparkan ya. Atau ke kelas poetry ya, kelas puisi, why do we have to learn poetry ya, buat apa nanti ke depannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Beri detail serinci mungkin ya di minggu pertama coba ya. Ini teman-teman lagi kasih materi berupa bacaan terhadap ininya ya, terhadap peserta didiknya. Nah, kemudian bisa ditunjang juga dengan video ya. Just klik YouTube and
find the keyword. Bagusnya punya sendiri ya videonya. Cuma ini hanya contoh saja. Nah, ini saya pilih yang ini kayaknya ya. Nah, ini. For further please watch video below. Following. Oke, minimal nanti saya akan cek ke teman-teman, minimal ada 2 minggu yang teman-teman buat. Pertama basicnya dulu ya, boleh berupa bacaan atau berupa video, ya it's up to you ya. Saya nggak minta panjang-panjang, hanya 2 paragraf saja, cuma kayak gitu ya. Tuh, cukup. Ini paragraf pertama, yang kedua apa gitu ya. Please do it properly ya. Nah, you can embed to your material in Canva kalau ada ya, boleh akan menjadi nilai plus kalau teman-teman kembali mengimplementasikan Canva atau kembali mengimplementasikan video editing di sini ya. Jadi artinya pembelajaran-pembelajaran yang sudah itu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi itu punya relevansi atau punya kaitan dengan topik kita hari ini, oke? Okay, in about 10 minutes, I will check to your desk, ya. Jadi pastikan teman-teman sudah siap. Teman-teman di rumah juga sama, ya. Setelah teman-teman di lab komputer memperlihatkan course-nya, ya, yang mungkin itu akan menambah ilmu bagi kita, ya. Oh, ternyata seperti ini, ya, yang dimaksud. Kan bosan ada DIY, ya. DIY itu apa? Nah, itu mungkin lebih jelasnya ketika sudah masuk course bacaannya, ya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke evaluation atau ke ininya, ke penilaian. Ya. Apa ya? Nah ini sambil teman-teman lanjut ya, yang mau bercerita. Di sini yang minggunya itu ada bacaan, ya, banyak bacaan. Oh, di sini itu. Ada yang berupa video, ada yang berupa buku, ya. Ini video belajar. Nah ini anaknya kayak gini nih, bagusnya. Dari menit berapa? Itu lagi ngomongin. Ini dan di sini fitur yang memang tidak ada di Google Classroom itu adalah pesan. Ya. Di Coursera itu bisa nanya ke tutornya lewat pesan, ya. Atau ada forum diskusinya. Jadi semua yang ikut itu bisa berdiskusi, ya. Nah, sama halnya dengan streaming. Kalau di sini di Google Classroom itu istilahnya di streaming ini kita bisa memulai diskusi, ya. Nah, makin aktif mahasiswa di siswa-siswa di kelas teman-teman, itu nanti pada penilaian akhirnya itu akan tinggi, ya, teman-teman, ya. Jadi the objective of this module, you have to build a class that as lively as possible, ya, sehidup mungkin kelasnya. Jangan kayak kuburan kelasnya, ya. Nggak ada aktivitas apapun di kelasnya. Nah ini karena materi yang teman-teman kuasai kalau ini, ya. Kalau kuasai dan senangi. Jadi harusnya, ya, teman-teman antusias untuk membimbing, ya, atau memberikan ilmunya terhadap teman-teman yang daftar. Artinya hobi kita dihargai, ya, ketika ada yang bergabung ke kelasnya, ya, ketika ada yang nanya gitu, ini tuh tentang apa?
Oke, teman-teman di rumah juga silakan dilengkapi, oke? Saya akan kembali teman-teman dalam 10 menit untuk mengecek yang di sini, ya, termasuk yang di sini, yang di rumah juga. Yang di rumah ada pertanyaan nggak? Is there any question? Jelas apa yang harus dibuat sekarang? Jelas, Pak. Ya, terima kasih konfirmasinya. Okay, please continue your writing, ya. Akan dilanjutkan. Akan coba meninjau dulu beberapa. Ini sudah ditutup, ya. Langsung. Nah, jangan lupa ada pertanyaan ya teman-teman ya, coba sematkan pertanyaan di inputnya di deskripsinya dengan bold. Misalkan ini punya siapa yang di PC07 siapa? Nah ini bisa dikasih pertanyaan ya. What this class will learn, ya. What you will learn in this class, boleh ya. Oke, nah, development up. Oke, alhamdulillah boleh lihat sedikit. Oke. Nah, itu bahasa Indonesia aja atau itunya apa?
supaya menyesuaikan dengan ini ya. Kita akan belajar apa di kelas ini ya, bisa lebih lively ya kalau bahasa Indonesia. Nah, oke, in class, penting. Oke, ini bisa ini ya, tinggal you can check out this video for further information or further knowledge ya. Ya, yang tatap muka ini tinggal di ini ya, tinggal dilanjutkan. Itu bisa di post ya. Ya. Silakan dilengkapi dalam notebook.
Oke, 10 menit sudah berlalu. Saya mau cek dulu teman-teman di rumah. Ada yang mau kasih lihat? Sudah post materi apa aja, silakan. I need two person to show your own work. Silakan. Siapa yang mau? Yuk, kita Pak, lanjut lagi. mau Ya. ini, tapi cuman modul doang nggak apa-apa, Pak? Gitu, yang di week 1 itu modul Fitri kan editing class, modul Adobe Photoshop, dan modulnya itu Fitri yang buat gitu Pak, jadi nggak ngambil dari yang lain gitu. Oh ya, tentu. Itu yang diharapkan. Ya. Ya boleh. Boleh dikasih lihat? Boleh Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat Pak? Ini saya belum. Di yang lain gimana? Di teman-teman yang lain? Ya, teman-teman yang di sini pasti belum atau sudah sama yang saya lihat. Oke, baik. Ada welcome, ada course material. Welcome-nya, course materialnya itu boleh di ini lagi ya. Ya, ini baru mau ditulis yang pengertiannya kayak gitunya Pak gitu. Oh, Ini yang sebentar, ini editing kelasnya ini ya. gimana Pak? Editing kelasnya ini editing foto ya maksudnya? Apa Pak? Dari Editing kelasnya editing foto maksudnya? ya Pak, foto. Ya, itu diperjelas itu kelasnya ya. Oh iya. Ya. Terus boleh dikasih lihat? Ini baru modulnya Pak yang saya buat. Baru tentang Adobe Photoshop. Di sini di dalamnya itu baru ada pengertian dari Adobe Photoshop sendiri. Yang ini dan juga ada bagian-bagian dari Photoshop sendiri. Seperti yang terlihat di sini ada menu toolbox, menu bar, canvas, dan ada layer. Lalu ada juga tools-nya. Bisa dilihat di sini gitu, ada berbagai macam tools. Dimulai dari Marquee Tool sampai screen mode. Cuman sampai segitu Pak, baru pengenalan toolbox, pengertian sama bagian-bagian dari Adobe Photoshop gitu Pak. Ya, oke, good. Bagus ya. Boleh dikembalikan ke kelasnya, coba. Boleh tekan kembali. Ya. Nah, ini Fitri tinggal deskripsikan ya di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mendasar orang yang mau belajar Photoshop itu biasanya pengen tahu apanya dulu gitu ya, kayak misalkan what is Photoshop, apa yang bisa kita lakukan di Photoshop gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan deskripsinya kan, sementara baru what is saja ya di sana. Oke, dilengkapi ya Fitri. Iya Pak, Sudah bagus. Ya, oke. Satu orang lagi untuk yang di rumah. I need one person to continue the class. Ya, ada lagi selain Fitri, siapa lagi yang sudah selesai dengan kelasnya? Ya, teman-teman dicicil ya, karena nanti ini akan dikumpulkan juga link kelasnya. Ya, akan ada siswa yang jadi siswa yang mengecek aktivitas di kelasnya seperti apa. Ya. Oke, siapa ini? Rinaldi, Pak. Ya, oke, Rinaldi. Apa yang dibuat? Oke. Buat Directing class, Pak. ya, directing class. Apa aja yang ada di dalamnya? Dari apa yang Materi yang ada di dalamnya itu pengertian directing dulu, introduction to directing, mulai dari directing yang benar-benar umum,
gitu. Terus juga introduction ke directingnya, bagian-bagian directing itu ada apa aja. Paling baru sampai situ, Pak. Sama ada materi dan juga video. Ya, baik. Itu apa, Dokter, yang just a moment? What is that? Yaitu That ini link? link untuk ke website. Oke. Gimana Pak? Maaf Pak, tidak terdengar tadi. Boleh diklik, coba itu Kemudian, kemana mengarahnya. Oke. Ya. Kurikulan, ya. Thank you, Rinaldi. Oke, di sini teman-teman yang di lab ada lagi yang mau kasih lihat hasil pekerjaannya? Siapa lagi yang mau kasih lihat hasil pekerjaannya? Saya lihat dari sini aja ya. Yang sudah selesai acung tangan boleh? Oke, ada 4 orang ya. Apa? Oke, ini sedang. Oh ya, Rinaldi, barusan ditata kembali ya. Itu kan welcome-nya di bawah. Coba drag ke atas ya. baik Pak. Ya, apa? Ya, oleh simpelnya nanti teman-teman bisa lengkapi ya. Nah, jadi tinggal boleh dibuka? Silakan, boleh dibuka. Nah, iya. Ya. Nanti ada pertanyaan ya di reviewnya. Clara, akan dilihat ininya tugas kelas 12. Clara, ya boleh dilihatin tugas kelas. Ya, oke. Nah, ini topiknya belum ada, Clara. Nah, enggak, bukan. Oh ya, boleh. Oh, namanya itu juga nggak apa-apa. Coba dikasih topik dulu, Clara. Ya, production, ya. Tambahkan nanti teman-teman bisa drag ya. Nah, oke, good. Oke, please continue, Clara ya. Boleh dilanjutkan, Clara. Oke, apalagi yang belum dicek, siapa lagi? 6. Ya. Oke, udah baik. Tadi siapa moderator? Ya. Ya, sekarang dulu coba. Ya. Kemudian 13 open. Oke. Beauty class sudah baik. Ya. Ini udah masih menyusun nampaknya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan selagi teman-teman yang belum menyusun, kita akan lanjutkan dulu ya. 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 Nah, kita akan kembali lihat ke Coursera-nya ya. Sebagai sahabat. Kita tambah lagi nanti kita komparasi juga dengan Udemy ya nanti. Coba kita lihat di sini nilai ya. Nilai ada ininya ya. Di setiap ini ya bagusnya kalau di sini di setiap pertemuan ada penilaiannya ya. Yang mana di sini juga sebetulnya memungkinkan ya. Nanti kita akan coba. Ini sudah sangat detail sekali ya. Jadi kalau bisa menyelesaikan kuis di introduction dapat 2% ya. Kalau benar semua dapat 2%. Nah, itu cara kerjanya gini ya, ada pembobotan ya teman-teman ya untuk evaluasi yang nanti juga akan diterapkan ke ke itu teman-teman ya, ke kelas teman-temannya juga. Week 1, that's an evaluation for week 1, ya, just a simple quiz saja, nggak usah yang ribet-ribet, simple quiz nanti.
Kemudian lagi yang jadi kelebihannya cukup ya. Oh, ada conclusion-nya, ada simpulannya ya ketika sudah belajar itu. Oke, ada topiknya. Oh, dikasih slide juga ternyata ya. Nah, coba lihat kita ke poin kayak apa slide-nya yang bagus itu. Ini ya. Do you know what machine learning about? Tahu nggak? Have you ever heard AI? Artificial Intelligence? Pernah? Ya itu. Kalau AI itu nama populernya, nama teknisnya itu machine learning karena kita membelajarkan mesin gitu. Kita yang dimaksud mesin ini software ya maksudnya. Kita membelajarkan software supaya seperti manusia ya. Tuh ada kayak gininya ya. Wah ini bagi teman-teman yang tertarik AI ya pengen bikin AI Pak ya biar bisa nyelesain tugas-tugas saya. Oke. Nah ya teman-teman nanti bikin machine learning itu. Ada tulisan-tulisannya ya. Wah ini seru ya kelihatannya kalau misalkan paham ya. Hanya pemahaman saya belum sampai sini. Jadi yang jelas tadi teman-teman kalau misalkan kasih slide juga nah, bisa ada highlightnya, bisa ada coretan-coretannya ya. Jadi kelihatan slide-nya tuh diurus gitu ya. Gitu. Oke. Nah kita compare dengan Udemy ya. Nah, saya punya ini enggak ya di Udemy itu punya akun. Kalau nggak salah saya juga pernah belajar di sini. Oh nggak ada. Kalau nggak salah ya pernah saya cuma nggak tahu pakai akun. Nah ini ada yang free ya teman-teman kita cari yang free aja ya. Coba untuk ini dulu lah ya untuk. Tapi mostly di sini berbayar ini kalau ini pakai rupiah berbayarnya kalau nggak masih pakai dolar ya banyaknya. Atau teman-teman juga bisa buka kelas di sini ya. Oke. Nanti apa dulu gitu ya. 40.000 kok. Jadi ikut kelas full 40.000. Ya, ada nggak ya? Oh, enggak ya. Ini ada luar tak. Mohon maaf ya kalau untuk Udemy saya nggak bisa kasih plat tinjaunya. Mungkin ini aja ya. Oke, last material in this course in this session will be an evaluation ya. Jadi evaluasi itu digunakan untuk mengukur seberapa paham siswanya terhadap materi yang kita buat. Nah ini ya kita ini aja ya. Kita buat yang simpel dulu aja ya. Kita buat satu pertanyaan saja untuk mengevaluasi ya. Nah, saya ambil topiknya English Literature, nanti teman-teman sesuaikan. Nah ini pertanyaan besarnya ya. What have you learned from history of English? Itu berupa pertanyaan aja ya. Nah ini kasih instruksi juga buat jawabnya gimana ya. Di write down your description ya. Nah, ini ya. Kalau mau tentuin katanya berapa misalkan in minimum 100 words misalkan ya. Sekitar berapa ya? Sekitar 2 paragraf ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, kemudian teman-teman tentukan poinnya nih ya. Tentukan poinnya maksimal 100 ya. Saya maksimal 100 ya. Contohnya kayak gitu. Tentu saja ini bagusnya kita tata setelah ini ya, setelah week 1. Nah, jadi kita kasih label juga week 1. Nah, jadi selain ada materinya, ada juga ininya, evaluasinya ya. Nanti akan jadi 4 ya course materialnya kan. Barusan saya titip teman-teman untuk bikin 2 ya. Nah, untuk bikin 2 minggu. Nah, di setiap minggunya itu akan ada evaluasi pertanyaan seperti ini ya. Nah, kalau ini review itu kita ibaratkan ujian akhir lah ya. Nah, nanti
teman-teman, ya setelah mengerjakan evaluasinya akan bisa lihat nilainya, teman-teman ya. Di sini. Tuh, ini nilainya berapa? Masih belum ada ya, teman-teman ya. Ya, nilainya masih belum ada di sini, teman-teman ya. Nilai itu biasanya ada di sebelah namanya. Nah, saya akan kasih contoh kelas-kelas lain yang sudah saya nilai, ya, contohnya. Hapus saja. Nah, contohnya inilah ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada nilainya di sebelah namanya. Ya, nanti bisa teman-teman jadikan gambaran atau teman-teman menentukan. Misal nilai ini 100% ya maksimalnya. Mau kita bobotin 5 misalkan ya. Untuk maksimalnya tetap kalau nilai keseluruhan itu akan 100%, teman-teman ya. Maksimalnya. Ini contohnya ada apa? Ada evaluasi gitu. Ini berbentuk soal yang mana poin maksimalnya 5, tetap aja di sini 100%. Jadi akan merata-ratakan nantinya. Gitu ya. Nah, ini juga kita akan terapkan di pembelajaran yang kelas yang kita bikin. Saya akan balik lagi ke sini. Ya. Nah, di week 1 tentu akan kita nilai. Tapi ya teman-teman ya, sebelum kita menilai, kita tentukan bobotnya dulu. Nah, kita punya dua jenis ini ya, dua jenis dua jenis penilaian. Ini nilai aktivitasnya ya kalau saya kategorikan, dan ini nilai ujiannya ya. Jadi saya punya dua bobot nilai. Yang pertama nilai aktivitasnya ya, di mana aktivitas itu yang akan mereview setiap minggunya teman-teman itu sudah mempelajari apa saja. Nah, sementara nilai reviewnya itu nilai ujian akhirnya. Nah, kita akan bobotkan dulu di sini. Nah, teman-teman bisa klik yang gambarnya ini, yang di pojok kanan atas, yang gambarnya gerigi ya. Nah, di sini ada penilaian ya, teman-teman ya. Ini kita bisa pilih bobot nilai berdasarkan poin ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu weight ya, kalau bobot itu ya, weighting. Nah, ini bisa kita tampilkan ke seluruh siswanya. Ya, kemudian di bawahnya ada kategori nilai nih teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman juga akan mengkategorikan nilainya. Yang saya akan kategorikan ada dua. Pertama nilai aktivitas dan nilai ini, dan nilai ujian ya. Nah, aktivitas dan ujian kita tambahkan di bawahnya ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ketika baru dibuat, itu akan ada persentase ya. Persentase itu biasanya 0 ya kalau kita baru buat. Nah, kita harus bikin jumlahnya 100 ya. Nah, karena ada dua, bisa 50-50, bisa 60-40, kita berapa lagi? 70 dan 30 ya, atau 80 dan 20. Jadi up to you ya, sebagai pengajar di kelasnya masing-masing. Oke. Nanti kalau saya misalkan aktivitasnya teman-teman 35%, berarti ujiannya berapa persen nih? Will be berapa persen? Akan menjadi berapa persen? 65 ya. Tahu 65 dari mana? Iya, dari 100. Dan 100 kurang 35. Nah, misalkan kalau mau nambah lagi, nggak cuma 2, Pak, saya mah pengen 3. Ada aktivitas, ujian, kemudian ada misalkan nilai praktik ya. Nah, ini harus ada yang dikurangin dulu ya dari yang sebelumnya. Nggak bisa langsung gitu ya. Nah, ini pokoknya jumlahnya 100% gitu semuanya ya. Nah, kalau saya ubah misalkan aktivitasnya 30%. Maka ujiannya jadi berapa nih, teman-teman? Kalau aktivitasnya jadi 30%, ujiannya harus jadi berapa? 70%. Oke, good ya. Bisa diikutin nggak sampai sini? Oke. How many of you understood this weighting? Berapa dari teman-teman yang bisa mengikuti pengkategorian nilai atau pembobotan nilai ini? Cuma kayak gitu, menentukan dari 100% itu kita bagi menjadi apa. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada. Teman-teman yang di rumah, gimana?
Belum ada, Pak. Ya. Oke, saya ukur dulu di sini ya, teman-teman di sini. From 1 to 5, ya dari 1 sampai 5. Berapa mengerti teman-teman tentang pembobotan dulu? Oke, saya mau teman-teman acungkan jarinya, ya dari 1 sampai 5, kasih saya itu dulu, feedback dulu. Ya, 1 itu teman-teman belum cukup mengerti, sementara 5 sudah sangat paham. Ya, boleh 1, 2, 3. Silakan angkat tangannya. Ya, mau kasih angka berapa? Untuk menggambarkan seberapa paham terhadap penilaian. Oke, 2, 3, 2, 4 ya, oke. 2, oke, it's okay, ya. 4, oke, 3. Oke, teman-teman di rumah ya sekarang. Oke, teman-teman di rumah, saya ulang lagi ya, karena ini poinnya, the final point ya, ketika kita mau menyelesaikan e-learning, dan ini harus teman-teman pahami sama-sama ya. Oke, seberapa mengerti teman-teman boleh kasih angka di kolom chat teman-teman ya. Oke, boleh kasih angka di kolom chat 1 sampai 5 ya. Oke, 4 ya, ada 4. Oke, 5. There's no problem ya. Kalau 5 untuk mengikuti, cuma kayak gini aja kok ya. Teman-teman menyeting pembobotan saja. Ya, you can discuss ini ya, you can discuss later ya with your friend. Nah, karena ini minggu terakhir di learning, nanti tentunya akan ada output juga dari sini ya. Berupa apa? Berupa link kelasnya ya. Ketika sudah ada aktivitasnya. Jadi please encourage your student to be active in your class. Coba dimotivasi ya supaya berkomentar di kelas, mengumpulkan apa yang Anda minta dari tugas-tugasnya atau dari pertanyaannya ya. Oke, you can evaluate your students ya. Sampai situ baru berakhir ya. Sampai ada nilainya baru dikumpulkan linknya. Oke? Ya, oke. It's about 3 to 5 ya, teman-teman ya kelihatannya. Jadi mungkin izinkan saya mengulas kembali ya. Nah, pembobotan ini untuk apa nantinya, teman-teman? Nanti untuk ini ya, nanti untuk tugas ini masuk berapa persen gitu. Karena finally kita akan punya 100% ya, gitu ya. Setiap siswa ketika memberikan usahanya secara maksimal, dia berhak mendapatkan 100% dari kita. Kalau kurang maksimal, ya atau tengah-tengah itu 50 tentunya. Kalau nggak ada sama sekali effort untuk menyelesaikan kelas, itu 0%. Gitu ya. Paham teman-teman? Ya, gitu ya. It's up to you ketika menilai teman-teman di kelas masing-masing. Oke. Jadi ketika artinya misalkan saya beri 40 pada aktivitas, 60 pada ujian ya. Kalau semua aktivitasnya, rangkaian aktivitasnya itu berjalan dengan lancar, misalkan dari pertanyaan dia menjawab gitu apa yang ada di kelas kita itu. Dia menjawab dengan baik ya. Itu poin maksimalnya 40. Dan ujian atau tesnya itu 60. Oke. As simple as that ya. Nah, kita akan simpan teman-teman ya. Nah, terus apa yang terjadi, Pak? Nah, tentu saja harus kita plot dulu ya. Yang mana yang nanti akan masuk ke aktivitas, yang mana yang nanti akan masuk ke evaluasinya. Nah, gini, teman-teman ya. Ujiannya maksud saya ya. Nah, ini quick one ya, ini sangat simpel ya. Ini hanya berisi satu pertanyaan gitu misalkan ya. Nah, ini kita akan plot ke nilai aktivitas. Nah, saya mau edit dulu di sini. Nah, ini kan jadi ada kategori nilainya ya. Barusan mah nggak ada Pak itu. Ya tentu saja karena kita belum set. Nanti teman-teman akan ada kalau misalkan teman-teman sudah set mau berapa persennya. Kayak yang udah boleh pulang ya nanti ya. Ya, di sini yang cuma satu pertanyaan ini hanya saya masukkan ke aktivitas ya, di mana poin maksimalnya ini 5 lah, nggak usah 100 misalkan ya. Nah, ini perbarui ya, contohnya kayak gitu. Nah, ini review yang evaluation, juga kita bisa edit atau kita sunting. Nah, ini kategorinya ke ujian ya teman-teman ya.
Jadi di sebelahnya, lihat ya, ya. Ketika kita sudah punya topik, di sebelahnya itu ada kategori penilaiannya masuk kemana. Nah, kenapa Pak yang ini nggak ada? Ini mah materi nggak akan bisa diisi ya, karena ini materi tidak akan bisa diisi. Beda halnya dengan pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang jawab, itu bisa kita nilai, misalkan ya. Nah, misalkan saya mau nilai punyanya Langgeng ya. Nah, misalkan Langgeng nilainya 5 gitu ketika menyelesaikan pertanyaan ini, ya contohnya. Saya kembalikan ya. Nah, penilaiannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini saya pinjam dulu ya. Mungkin akan ada notifikasi masuk ke HP-nya ya. Ada Langgeng? Ya, ada. Meskipun tanpa menjawab apapun ya, itu tetap bisa kita lakukan penilaian. Tapi idealnya itu setelah menjawab. Kita nilai itu setelah menjawab, oke? Ya, kemudian kita cek dulu ya. Setelah saya berikan satu penilaian terhadap satu orang, apa yang terjadi? Nah, kita lihat nilai ya. Ini rata-rata kelasnya akan ada ya. Tuh. Yang lain tidak ada nilai kecuali yang barusan saya kasih nilai. Nilainya 100%. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau lengkapi ya, ini bisa diisi dari sini juga. Misalkan evaluasinya. Ketika evaluasinya ini cuma dapat 3 misalkan. Ya. Saya kembalikan apa yang terjadi itu akan mengubah nilai keseluruhan ya. Jadi teman-teman itu akan punya nilai keseluruhan. Nah, nilai akhir dari siswa ini itu adalah 76 jadinya ya. Ketika maksimal di itu, tapi kurang maksimal di ujian. Nah, jadi begitu gitu ya. Oke, nanti saya akan hapus itunya apa yang dicontohkan hari ini. Tapi teman-teman silakan diisi ya. Minta students-nya atau minta peserta yang bergabung di kelasnya untuk aktif ya, untuk aktif menjawab yang teman-teman tanyakan ya. Teman-teman bisa berupa ini ya, berupa question ya, simple question, di mana nanti siswanya itu bisa langsung menjawab, atau juga bisa berupa tugas ya, tugas seperti ini ya. Nah, artinya ini akan meminta semua yang bergabung ke kelas mengumpulkan dalam bentuk file ya, kayak gitu. Ya, tergantung teman-teman itu butuhnya yang mana ya. Kalau cukup dengan question saja itu oke ya, selama itu bisa mengukur kemampuan kelasnya. Ya baik teman-teman, nanti akan ada ini ya, akan ada modul lagi. You have to submit your class code or your link ya. Ketika sudah saya lihat kelasnya, baru akan saya nilai teman-teman ya. Same goes to you ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk hari ini teman-teman? Oh, oke. Ya, terakhir izinkan saya review lagi ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah mengkategorikan ya materi yang akan kita sampaikan ke peserta didiknya di kelas kita. Kemudian kita sudah juga menata ya apa yang perlu dipahami dari kelasnya berdasarkan minggu-minggunya atau berdasarkan meeting pertemuan-pertemuannya boleh ya, nggak selalu harus minggu. Misalkan course-nya mau dijalankan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 1 dekade sekali boleh ya. Atau setelah itu baru kalau misalkan semua sudah diikuti, baru ada ujiannya atau reviewnya teman-teman ya. Ada ujiannya yang juga bisa instruksikan itu harus seperti apa ketika temannya itu paham mengenai memasak, paham mengenai kecantikan ya. Indikator pahamnya itu apa teman-teman juga mesti tahu. Oke. Ya, cukup segitu untuk materi hari ini ya teman-teman. Jadi di modul e-learning ini kita belajar mengelola kelas dari mulai kita membuka kelas ya di welcoming secara online ya. Lalu kita menyelipkan hal-hal yang dibutuhkan atau inti-inti dari kelasnya ya. Ada materi apa aja di dalamnya ya, selengkap mungkin, boleh nggak cuma week 2 saja, teman-teman nanti boleh isi secara lengkap ya. Caranya week 2 saja.
Atau nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi ya terakhirnya. Diakhiri dengan evaluasi. Itu adalah satu set rangkaian proses pembelajaran ya. Dibuka, diberi materi dan dievaluasi ya. Gitu teman-teman ya. Itu yang mau disampaikan dari modul e-learning. Ya, hasil akhirnya adalah kelasnya ya, aktivitas kelasnya bisa saya lihat. Aktif apa gurunya menilai, seaktif apa siswa di dalamnya gitu. Adakah ilmu baru yang mereka terima? Yaitu yang nanti dipastikan. Oke? Seperti itu ya teman-teman, bisa diikuti ya. Oke, thank you ya untuk semuanya. That's the end of the e-module ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti ini bisa diterapkan kembali ketika ujian praktik ya, PPL nanti. Teman-teman akan bisa lebih cepat mengelola siswanya dengan langkah seperti ini. Dia tidak harus kita nanti bisa bikin sistem penilaian di kelas itu ya. Ditotalkan akhirnya ya. Kan biasanya catat dulu di kertas, pindahin ke Excel, dari Excel dijumlahkan dulu ya, baru dipublikasikan. Itu kan akan repot sekali ya. Nah, kalau di Google Classroom itu atau di salah satu elemen, ketika kita melakukan penilaian itu akan langsung bisa dilihat oleh ya. Karena hakikatnya seperti itu, teknologi itu mempermudah proses penyampaian informasi dan komunikasi. Ya. Oke, last minute. Is there any question dari teman-teman di sini? Gimana? Oke, that's enough. Oke, cukup ya. Teman-teman di rumah gimana? Sudah jelas ya dengan yang disampaikan, apa yang diminta dalam kelas, apa yang diminta dalam outputnya? So the output will be, okay, thank you for your confirmation. The output will be your link ya to your class ya, yang bisa kita manfaatkan gitu, untuk mengakses kelas teman-teman ya. Di sana saya akan tinjau seberapa aktif kelas teman-teman, dari mulai siswanya maupun dari penilaiannya udah benar belum gitu ya, dalam proses penerapannya. Oke, izin meeting ini akan saya unggah ke kanal YouTube. Jadi kalau teman-teman kelewat penjelasan hari ini atau ada yang nggak masuk, tolong kabari untuk menyaksikan kembali rekamannya ya.